Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar beserta para pengurus masjid yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, jemaah salat zuhur yang kami hormati. Melanjutkan pelajaran yakni yang saya kutip dari kitab hadis rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim, menerangkan fadilah atau keutamaan daripada istiqomah. Istiqomah itu wal istiqomah. Istiqomah itu artinya mulazamatu thariq. Konsisten menjalankan apa yang diperintah oleh Allah bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat, dan istiqomah konsisten dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis ini menerangkan berkaitan dengan perintah istiqomah. An Abi Amrin Wakil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abi Amr, ada yang mengatakan Abi Amrah, yakni beliau Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau bersabda, beliau menyampaikan, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam, katakan kepada kami di dalam ajaran Islam. Maksudnya kasih nasihat kepada kami dalam masalah Islam ini, di mana qaulan, dengan satu nasihat, dengan satu perkataan, la as'alu anhu ahadan wairaka, di mana saya tidak akan nanya lagi kepada orang selainmu, cukup ini saja nasihat untuk aku. Mohon nasihat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala qul amantu billahi summa istaqim. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summa istaqim, kemudian istiqomahlah kamu, konsisten dengan keimananmu. Rawahu Muslim. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah tadi maksudnya qul amantu billahi tsumma istaqim, ai kama umirta, sebagaimana kamu diperintah dan sebagaimana kamu dilarang, hendaknya kamu istiqomah. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, konsisten jalankan itu perintah, jauhi itu larangan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, wal istiqomah. Istiqomah itu para jemaah sekalian mulazamatu thariq, konsisten terus menerus menjalankan perintah-perintah Allah bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, qala Allah taala fastaqim, maka istiqomahlah kamu. Istiqomah kama umirta, sebagaimana aku perintahkan kepada kamu. Dan wa man taba ma'ak, dan orang yang taubat bersama kamu, istiqomahlah. Ini para jemaah sekalian perintah kepada kita. Setelah kita mengatakan saya beriman, maka hendaknya istiqomah. Karena namanya orang ngaku beriman pasti diuji. Jangan dikira orang beriman itu tidak akan diuji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia menyangka ayutraku akan dibiarkan sama Allah, an yaqulu amanna, dia berkata amanna, aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan dia tidak akan diuji.
Kalau orang aku amantu billah berkata amantu billah, aku beriman, aku beriman, aku beriman, pasti diuji sama Allah. Dan ujian itu suka-suka nggak ngasih tahu. Kalau nggak kasih tahu kan namanya bukan ujian tapi nyontek ya. Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa jaminan dari Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka akan turun kepada mereka malaikat. Apa yang dimaksud malaikat? Ay indal maut. Di saat kita sakaratul maut, malaikat turun mendampingi kita. Apa katanya malaikat agar tenang? Di mana malaikat memberi kabar gembira. Kalau kamu sedang sakaratul maut, dikasih kabar gembira oleh Allah biqaulihi ta'ala, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut. Wa la tahzanu, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannah. Kasih kabar gembira kepada mereka bahwa kamu besok kalau mati, kamu akan dikasih surga. Orang mati itu jangan dikira nggak berlipat-lipat takutnya, Pak. Ya takut karena sakitnya sakaratul maut yang tidak bisa kebayang. Ini ada cerita, Pak Ustadz. Ada seorang yang sudah wafat ribuan tahun. Pada saat itu Nabiullah Isa alaihissalam keliru membangunkan. Nah, Nabi Isa kan punya kemampuan membangunkan atau menghidupkan orang mati biidznillah ya. Tiba-tiba ada yang dibangunkan salah. Yang maksudnya kuburan sebelah ini kok yang dihidupkan yang ini. Akhirnya dibangkitkan. Baru dia kaget, kok saya yang dihidupkan? Padahal yang dimaksud sebelahnya. Nabi Isa tanya, apa yang kamu rasakan? Yang tidak hilang hari ini ya Nabi Isa adalah rasa sakitnya sakaratul maut. Wah itu. Karena itu kalau kita itu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan kami ketika kita sakaratul maut. Itu. Yang nomor dua, sakitnya orang sakaratul maut itu ya ketika kita berpisah. Berpisah dengan apa? Berpisah dengan harta, dengan tahta, dengan keluarga. Sakit-sakit. Belum ada jaminan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Lah disinilah ketakutan itu terobati dengan apa yang disampaikan wa abshiru bil jannah. Kasih kabar gembira kepada mereka yang sedang sakaratul maut, dia beriman, kasih kabar gembira engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Ya samalah dengan kita kalau kita lagi nunggu saya ini lulus apa tidak, diterima atau tidak. Dak dikduk. Nah, baru kalau dikatakan lulus kamu, tenang ganti kita, Pak. Nah, ini para jemaah sekalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan dipersiapkan surga di mana sudah dijanjikan oleh Allah. Para jemaah sekalian, ayo kita berusaha semaksimal mungkin agar kita ini meninggalkan dunia dengan husnul khotimah, dengan membawa iman dan Islam. Memang ada penjelasan para jemaah bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah maka pasti masuk surga, ada jaminan. Tapi nggak gampang, nggak mudah, Pak Ustadz. Karena itu mengapa kalau saya mendengar khotib-khotib itu kalau khutbah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Itu khotib itu mengingatkan begitu kan. Saya pernah bertanya kepada kiai saya, namanya Kiai Hasani bin Nawawi dari Pasuruan. Kiai, kenapa dalam Al-Quran dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Bukan kalimat wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan beriman. Tapi dikatakan dalam keadaan Islam. Para jemaah sekalian, beliau menjawab, kalau iman kan ada dalam hati.
Tidak ada yang tahu antara dirinya dengan Allah saja tahu. Tapi diperintahkan jangan mati kamu kecuali dalam keadaan Islam, karena Islam itu ada lambangnya, yakni perilaku. Kalau kita mati dalam keadaan Islam, insya Allah itu bukti ada keimanan di dalam hati kita. Sama dengan begini. Bapak keluar dari Masjid Istiqlal, pesen Grab atau Gojek, atau nunggu kereta untuk pulang. Kita menunggu datangnya Gojek, kita nunggu kendaraan yang akan menjemput kita. Dalam penungguan itu kita sedang apa? Kalau dalam penungguan kita itu sedang zikir, maka kita akan kedatangan mobil jemputan itu dalam keadaan zikir. Kalau kita nunggu dalam keadaan main gaple, ya dijemput dalam keadaan main gaple. Nah, ini mengapa kemudian kita diperintah kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau Islam kan tandanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji tergambar. Kalau iman kan ada di dalam hati. Inilah para jemaah sekalian. Karena itu di sini dikatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa fi tafsirin annahum idza busyira bil jannah. Di dalam sebuah tafsir dikatakan ketika orang Islam yang beriman kemudian dikasih kabar gembira oleh Allah kamu masuk surga, mereka itu sedih. Sedihnya apa? Qalu wa auladana. Bagaimana anak saya? Bagaimana keluarga saya? Masuk surga apa tidak? Siapa yang ngurus nanti? Qalu wa auladana ma yakuluna wa ma haluhum. Bagaimana keadaan mereka nanti? Anak saya bagaimana? Apa katanya Allah? Fayuqalu lahum nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku yang akan mengurus kamu semua dalam urusan dunia dan akhirat. Jangan khawatir, ada yang ngurus. Yang penting kamu aman sekarang. Ini para jemaah sekalian, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ay natawalla amrahum. Aku yang akan mengurus urusan mereka, rezeki mereka. Kamu jangan ngurusin bukan urusanmu. Capek nanti. Akhirnya para jemaah sekalian, fataqirru bidzalika a'yunuhum. Akhirnya orang Islam itu hatinya menjadi anteng, tenang, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan membawa keridhaan dari Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah, amin. Mati dalam keadaan iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Istiqomah di dalam kita berislam, di dalam kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini pengajian singkat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.